Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Pajero, Yogyakarta. Berkah Talu. Hari ini, Senin 21 September 2020, kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, bacaan hari ini sungguh menarik. Banyak orang merasa menjadi hina ketika ia harus berkumpul dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan dianggap tidak pantas untuk diajak sebagai sahabat, teman, atau saudara. Tapi Tuhan Yesus justru memberikan sesuatu yang bertolak belakang dengan anggapan orang itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk mengobati orang yang sehat, tetapi justru untuk mengobati orang yang sakit. Artinya apa? Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka yang hidupnya suci. Tetapi Tuhan Yesus ingin menyelamatkan semakin banyak orang yang masih jauh dari jalan cinta kasih yang ditawarkannya. Masih jauh dari jalan kebenaran yang selalu dikatakannya. Maka saudara, teladan Tuhan Yesus ini rasanya sungguh menohok bagi kita, orang-orang yang merasa dirinya suci sendiri, benar sendiri, suka menghakimi orang lain, dan suka menyebut orang lain itu akan masuk ke neraka. Padahal urusan surga neraka adalah urusan Tuhan. Kita hanya diminta untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu saja. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh untuk tetap baik kepada mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tentu ada alasan mengapa mereka melakukan itu. Dan mereka, kalau kita katakan sebagai orang yang bersalah, bukan terus disalah-salahkan, tetapi harus justru ditunjukkan jalan yang benar, mana yang harus ditempuh. Ketika mereka disalahkan, mereka akan semakin terjerumus dan akan semakin jauh dari kebenaran. Tetapi ketika mereka ditunjukkan jalan yang benar, mereka akan kembali kepada Tuhan, kepada jalan Tuhan, akan kembali melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan di dalam kitab suci. Juga akan kembali menjadi sumber cinta kasih bagi sesama. Saudara, mari kita mengasihi semua orang tanpa memandang bagaimana tingkah laku orang itu, tapi kita memandang bahwa mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Berkah Talu.